segala materi apapun Pak yang ada di channel saya pasti tidak akan kutinggalkan pengertian Sirul Asrar, karena itu sebagai kunci. Makanya saya katakan, wahai saudaraku yang seiman, yang ada di syariat, lebih-lebih yang ada di thariqah, ketika jenengan suluk yang dibekali oleh mursyid-mursyid kita di dalam thariqah muktabarah, lekaslah dapatkan zikir Sirul Asrar. Jangan hanya berzikir jahar dan sirri, Anda tidak akan pernah wusul dalam ketika saat jenengan suluk, nggak bisa. Miturut sistem boten saged. Harus jenengan kali kula ini membawa dan menyertakan zikir Sirul Asrar yang disertakan ketika zikir jahar dan zikir sirri. Lah niki. Tentunya Bapak Ibu harus diawali oleh kita yang sebagai mursyid atau sebagai penerus, harus, supaya kita menuntun orang banyak itu betul-betul sampai pada tujuan Bapak Ibu. Apakah mungkin seseorang yang matanya buta bisa menuntun orang buta menuju satu tujuan? Enggak mungkin. Yang bisa sampai pada tujuan adalah seseorang ketika berangkat, posisinya mata ini sudah tidak buta, dan atau kita buta dituntun orang yang tidak buta, maka di situ akan bisa harapan akan sampai pada tujuan. Iku nek sing dituntun nganut. Kita buta dituntun mursyid kita yang tidak buta. Kalau kita nggak nganut, ya nggak bisa sampai. Mata kita buta, dohir, dituntun orang tidak buta, kita nggak nganut, sampai tujuan Pak? Tidak akan. Sama, kita itu dalam kondisi mata hati kita buta pada Allah. Lah piye to Pak? Wong Gusti Allah iku hakul mubin, nyata dan dekat sekali terhadap kita. Mengapa kita tidak tahu? Loh gitu loh. Sering saya itu nekat Pak untuk menunjuk, padahal tidak boleh. Saya paksakan diri dengan harapan biar jenengan tidak tambah bingung. Allah iku isim jeneng. Lah sing duwe jeneng Allah iku ndi? Subhanalladzi, maha suci sopo hidup, asra yang memperjalankan abdihi bi abdihi, hambanya ini. Kalau Allah dekat, lebih dekat daripada urat nadimu, iku yang mana? Kan Allah dawuh terhadap Kanjeng Nabi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya di manakah aku, jawablah fa inni qaribun, aku iku dekat. Berarti pundi? Kula sering bilang niki lho Pak, niki nekat Pak, kula niki nekat kula. Nekat. Tapi kenekatan saya itu untuk mempermudah jenengan iki dalam rangka suluk menuju kewusulan datang Gusti Allah. Dan ini juga di dalam, di luar jenengan, kiri kanan atas bawah depan belakang, fa ainama tuwallu fathamma wajhullah, di mana kau mengarah disitulah ada wajah Allah di situ. Cuman ayat ini memperingatkan terhadap kita sebagai umat manusia
yang belum mengesahkan Allah. Lho ngoten lho. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Jangan sampai ada di dalam hatimu itu ada iman selain daripada Ahad. Allah maksudnya adalah Ahad. Kul katakan Muhammad, huwa utawi zat hidup iku Allahu utawi jenenge Allah itu Ahadun esa. Lho niki. Bapak Ibu, ini sak temene ingsun lakum kedue sira kabeh minhu iku nadhirun. Sesungguhnya aku itu hanya memberikan peringat mubinun kang nyata. Ini nyatanya Allah akan tampil di dalam basiroh jenengan manakala tutupe basiroh jenengan iki sudah dibuka dening Gusti Allah. Gusti Allah buka tutupe ati sampeyan kali kula niki dikarenakan jenengan kali kula niki selalu berzikir. Zikir yang kula maksud adalah dalam hati ada satu kesadaran, yaitu lewat rasa dan merasakan bahwasanya apa yang muncul dan timbul semua apapun sumbernya dari Allah Subhanahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pun jelas. Jadi sifat saya kata Rasul itu cuman memberi peringatan. Mengapa harus diperingatkan? Karena ruhaniyah atau hati kita selama ini akil balik sampai entah berapa umur tahun kita ini, hati kita ada iman bahwasanya iki suarane desel, iki sing ngomong mukhlason, sing belanjani aku iku pae, sing masakne aku iku ibuke, yang memunculkan perkara si A, si B. Loh, itu loh Pak, iman yang seperti itu sampai geser. Caranya faktulu anfusakum, tenggelamkan, fanakan, matikanlah dalam hatimu tentang keimanan terhadap makhluk. Matikan. Makanya faktulu anfusakum, patenono dirimu. Mutu matilah kau qoblal maut, sebelum kau mati. Yaitu maksudnya meniadakan di dalam hati perkara-perkara selain Allah yang sudah kadung masuk mulai akil balik sampai umur sewidak, umur 50, umur apapun. Tadi daunyo selain Allah itu mak bleng nang jero ati. Sapa sing ngaji iki? Oh, mukhlason. Wis ilang ngono makhluk iku. Sebab mohon maaf, jikalau yang muncul sumber ini selain Allah, saya sebagai makhluk sama kalian jenengan sifatikan la haula wala quwata toh Pak. Loh, di situ loh kita akan bisa membuka hati kita untuk faham dan beriman semuanya itu semata-mata sumbernya dari Allah. Jikalau kau membahas tentang tauhid illa anta wa ana, apa terusnya ayat 52. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun au majnun. Demikianlah Bapak Ibu, para nabi atau rasul kekasih Allah yang menyampaikan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dulu, mereka-mereka yang tidak mau menerima
itu mengatakan bahwasanya ajaran itu adalah ajaran yang kurang benar, beliau dikatakan tukang sihir. Rasulullah dikatakan tukang sihir. Buktinya malam-malam seperti enak-enak kelon, lah apa keluyuran rene. Lah ngoten, kena sihire klason iku. Lah wong di-share di status kok moro ado-ado dari jauh-jauh dari mana itu Nganjuk ya, Caruban teko datang ke Kediri. Iku kalau tidak kena sihire mukhlason gak mungkin. Nah, ini loh Pak bahasanya Pak. Au majnunun, siap-siaplah ketika jenengan iki menyampaikan dinul haq, akan dikatakan oleh orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman, gak percaya, jenengan dikatakan orang gendeng. Wis nyun sewu, jenengan piyambak yang bisa membedakan, yang bisa merasakan bagaimana ketika saat hati jenengan belum berbaju dinul haq pun, ketika saat menghadapi sikon kondisi urusan dunia bagaimana, dan setelah jenengan iki menerima ajaran dinul haq dan melaksanakan kholwat dzikir jenengan, kepriben bagaimana hati keadaan jenengan ini menghadapi kondisi dunia. Beda Pak, asli beda. Jawaban saya cuman gini, luweh ayem, luweh tentrem, gak gampang ono rasa khawatir, gak gampang ada rasa takut, gak gampang ada rasa gelisah ketika saat rohaniyah jenengan estu menghadap dan bertemu Allah. Itu yang bisa dirasakan dan bisa jenengan buktikan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi aneh Pak, ya aneh. Obate ati yang berpenyakit seperti itu didatangkan obatnya, ikut ditolak. Sebetulnya itu aneh. Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, walladzina kafaru sawaun innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Di depan ayat ada inna, bukan walladzina kafaru tapi inna. Iki maksudnya adalah enggak main-main Pak. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya tentang dinul haq, dikandani atau tidak, dikasih nasihat atau tidak, dia tetap tidak percaya. Sebab apa? Sebab status Pak, status kita. Apa status kita? Wis kadung kedahuluan hati ini ngikuti di jalannya nafsu. Ini persoalannya Pak. Apa jalan nafsu itu? Yastahibbunal hayata dunya alal akhirah. Nafsu itu akan membikin hati kita untuk bersukaria dengan kenikmatan kesenangan kehidupan dunia. Jikalau kita sudah masuk di ranah itu, maka alal akhirah pasti kita akan meninggalkan Allah kang sejati. Kita akan lupa akan hari akhir. Kita akan lupa hari akhirat. Itu tadi maksudnya. Jadi nggak bisa Pak, kita itu memandang Allah, sifat nyatane Allah di dalam air nggak bisa. Jangankan kita memandang air, memandang Allah di dalam diri kita juga nggak bisa kok. Nggak bisa. Wa fi anfusikum
Afala tubsirun. Apakah kau tidak melihat kalau Allah di dalam dirimu? Niki pawengong pun. Makanya Bapak Ibu, nafsu iku nggodha jenengan ya punya rekom. Dapat izin dari Gusti Allah. Sebetulnya itu Pak, Gusti Allah sing nguji jenengan pun disalahne nafsu itu. Lah Gusti Allah nguji kita lewat nafsu. Inna nafsa la'amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendorong supaya hatimu itu berbuat jahat pada Allah. Apa? Tidak beriman pada ahad. Itu. Oleh karena kita semuanya ruhaniyah itu pernah berjanji pada Allah, itulah sehingga Gusti Allah nguji kita, kesetiaan kita lewat nafsu yang diberikan izin oleh Allah. Al-Hijr 39:40. Iblis ngomong, ya Allah kasihlah saya izin, saya akan menyesatkan Nabi Adam dan anak-anak putunya, termasuk kita. Tersesat toh? Tersesat kita. Buktinya kita nggak bisa merasakan kalau Allah, kita tidak bisa melihat kalau Allah di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, apakah kau tidak melihat Allah itu di dalam dirimu? Enggak, yaitu berarti kita tersesat. Ruhaniyah maksud saya. Lah, nafsu memakai kesenangan kehidupan dunia yang sifatnya macam-macam. Ada pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan, kemuliaan, dipuja-puja orang, kita bersukaria di situ. Justru itulah sebagai hijab tutup hati kita. Gini kau. Diakui atau tidak, sebelum kita dijadikan manusia oleh Allah dengan sempurna, ada jasmani, ada rohani, ruh itu sudah dijanji oleh Allah saat ketika kita di nukot goib atau zaman azali. Ya, sebelum zaman azali kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanku, Tuhanmu? Betulkah kau hanya bercinta, menyembah, memuja, memuji hanya padaku, beriman padaku? Jenengan jawab qalu bala syahidna. Karena inilah akhirnya Nabi Adam dan termasuk kita diuji Allah lewat nafsu atau lewat iblis. Mula jangan salahkan nafsu atau iblis dalam diri kita. Dia juga menggoda kita, menjerumuskan kita, punya rekom dia dari Allah. Tinggal pertanyaannya, kita mengikuti berjalan di atas jalan iblis atau nafsu atau jalan Allah? Tergantung. Kita kan sudah diperingatkan oleh Allah. Ad-dunya mata'ul ghurur wal akhiratu khairu wa abqa. Ingatlah, kesenangan dunia itu adalah mata, satu kesenangan al-ghurur yang menipumu dari nafsu itu. Sudah dikatakan. Pundi Pak nafsu iku Pak. Umumnya wong nek ngomong nafsu iku kan delok perilaku dohir elek lah, ngoten nggih. Wis tak tulis sing gawat deh. Non faksin artinya adalah diri. Dikatakan nafsu la amaratum bisu, yang mendorong Anda untuk berbuat jahat pada Allah. Hati kita merasa kita yang melakukan atau makhluk lain yang melakukan, itulah
nafsu. Terlepas laku maksiat atau taat sama. Sama Pak. Contoh taat jenengan sholat. Dalam hati kita merasa meyakini kalau kita yang bisa melakukan, berarti itu kita berjalan di atas jalan nafsu. Itulah dalam bahasa tauhid disebut taholli. Nah ini disebut nafsu yang menjerumuskan jenengan. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 54 menceritakan tentang beliau Nabi Musa dengan kaumnya. Ketika saat beliau Nabi Musa ke Gunung Turisina menerima wahyu khalwat uzlah 40 hari, umatnya yang di bawah itu bittikha dikumul ijla, apa? Bittakha dikumul ijla, mereka ini pada menyembah anak sapi yang disebut pedet. Inilah makhluk toh, makhluk. Akhirnya ketika saat Nabi Musa turun membawa Taurat, disuruh Allah memperingatkan terhadap kaum itu. Dikatakan, beliau mengatakan liqaumihi, beliau Nabi Musa mengatakan terhadap kaumnya, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu itu dolim pada dirimu sendiri. Artinya apa? Hati ini mengikuti jalannya nafsu yang cenderung berbuat jahat. Apa? Ngaku-ngaku, wekku, ngaku-ngaku punya, ngaku-ngaku yang melakukan, ngaku-ngaku macam-macam. Intinya hati kita di dalamnya itu pada saat itu ada gambar selain Allah Kang Ahad. Iman kita bentuknya sopo sing ngaji mukhlason, wis iki al-ijlah sama dengan pedet. Mukhlason iku gak ono bedane ambek pedet, sing ono ati panjenengan. Paham nggih? Nggih. Pedet iku anake sapi. Pedet. Bentuknya apa? Umat pada saat itu berbuat dolim pada dirinya, bittakhadikumul ijla ay waqala aidon bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai penyembahannya. Oleh sebab itu beliau dawuh fatubu ila bari'ikum, tobatlah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Artinya apa? Jenengan kali kulo iku dikongkon disuruh untuk tinggalkan iman selain Kang Ahad, selain Allah yang Ahad, tinggalkan. Caranya apa? Dikatakan faktulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Ini bukan bunuh diri loh Pak ya. Jadi kok samarku jenengan pahame bunuh diri mulih langsung gantung diri. Bukan itu Pak. Faktulu patenono anfusakum, rasa keakuanmu sebagai hamba yang melakukan, sebagai hamba yang wujud, sebagai hamba yang berkehendak, sebagai hamba yang hidup, sebagai hamba dan lain sebagainya. Karena itu bajunya Allah jangan kau rampas. Wis, patenono. Carane piye? Terus berzikirlah kau sirul asar di pos su'aul basyirah menuju ainul basyirah. Pun titik ada di situ. Niku carane Pak.